Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat yang tentunya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian la tuhsuha, tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Apatah lagi nikmat yang paling besar yang alhamdulillah yaitu nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, kepada hambanya yang Allah pilih. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang paling baik. Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah, kata Nabi, diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi contoh yang paling baik. Dan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah SWT, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keikhlasan, bagaimana keikhlasan itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campuran kepentingan duniawi, tidak ada momok ataupun tujuan yang lain selain mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ini adalah sepertiga dari syariat, karena ini amalan hati. Dan sungguh ketiga amalan tersebut tiga benteng syariat itu, yang pertama amalan hati, menjaga hati dari segala yang dapat mengotorinya. Yang kedua adalah menjaga ilmu, menjaga ilmu dari Allah dan Rasulnya. Dan seperti yang ketiga adalah menjaga diri kita ini, menjaga makanan, segala makanan yang hendak masuk atau kita konsumsi untuk tubuh kita. Dan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kedua di dalam buku ini kita akan melanjutkan dari kitab Tazkiyatun Nafs. Di pembahasan kedua yaitu tentang niat. Soal niat ini bukan sekedar ucapan, dan tentu niat itu adalah yang menghujat di dalam hati, sebagaimana ketika kita ingin melakukan suatu amalan, misalnya bersedekah, tidak mungkin kita ucapkan dengan lisan bahwa ingin bersedekah sekian karena Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika ingin berhijrah, Rasulullah tidak melepaskannya dengan lisan bahwa beliau ingin berhijrah karena Allah SWT, tapi itu adalah amalan hati, menghujat di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalan niat ini adalah yang menghujat di dalam hati kita, yang terbetik, yang menjadi tujuan hati kita, itulah yang menjadi niat. Tapi lebih daripada itu, amalan hati ini atau niat ini merupakan, di sini sebutkan, dia adalah dorongan hati seiring dengan pembukaan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang mudah untuk dicapai, tapi kadang-kadang juga sulit. Maka ini akan mudah ketika seorang dengan segala aktivitasnya
terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kebiasaan tersebut ya itu akan memudahkannya agar mencapai niat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kebiasaannya atau aktivitas atau amalan sehari-harinya yaitu jauh daripada kebaikan ataupun amalan yang harapkan dari Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan, maka ini akan sulit untuk diraih, ya akan menyulitkannya untuk meraih niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya, dan ketika urusan kita dipenuhi dengan urusan din atau urusan agama ini, maka insya Allah iya akan mudah untuk menghadirkan niat untuk berbuat baik. Maka iya segala aktivitas kita tentunya harus mengarah kepada kebaikan, iya kebaikan agama ini untuk memudahkan hati ini iya menghadirkan niat yang terbaik. Maka ketika niat ini condong kepada pangkal kebaikan, maka akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya ketika hati ini dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia atau keindahan dunia, maka ya akan sulit, ya kesulitan yang besar untuk mencapai atau menghadirkan niat tersebut. Bahkan ya terkadang seorang akan sulit untuk mengerjakan bahkan amalan yang wajib untuk menghadirkan niat yang baik tersebut, bahkan harus bersusah payah. Ya, maka ini harus menjadi pembiasaan dari diri kita untuk menghadirkan niat yang baik tersebut. Iya, sebagaimana hadis yang mungkin sering kita dengar dari Umar bin Khattab, iya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa faman fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa suatu amalan itu tergantung pada niatnya, dan sungguh seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Iya, apa yang terbetik dalam hatinya ketika ia ingin berhijrah atau karena ingin mendapatkan suatu hal, maka maka niat atau hijrah tersebut ya akan sampai kepada hal tersebut. Tetapi ketika hijrahnya, ketika di dalam hatinya dihadirkan bahwa ini kan Allah dan Rasulnya, maka iya dia akan mendapatkan, akan sampai pada hal tersebut. Ketika kita meniatkan untuk bersafar, ya maka insya Allah kita akan sampai ke sana. Ketika kita meniatkan hati kita untuk dapatkan pujian dari manusia, maka iya kita akan mendapatkannya. Maka seperti itu pula aja ketika kita menghadirkan hati kita dengan niat menghujat dalam dada bahwa ini karena Allah SWT dan Rasulnya, tidak ada kepentingan yang lain, maka ya itu akan didapatkan pula. Iya, di dalam kalimat hadis ini ya sebutkan bahwa amalan itu tergantung dari niatnya. Ya, berarti baik amalan yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada kebaikan niatnya. Iya. Amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ketika niatnya pun karena dunia, maka iya seorang akan mendapatkan hal tersebut. Apatah lagi ketika amalan itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan anjuran atau tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Iya, ya tentu iya itu jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka
akan lebih jauh lagi untuk dapatkan kebaikan. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seorang untuk nafsirkan kemudian dari sabda Nabi SAW bahwa kemaksiatan itu berubah menjadi ketaatan karena niat. Iya, karena amalan ya tentu harus ya sesuai dengan sunnah atau anjuran dari Nabi SAW. Ketika tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW atau contoh dari beliau, maka itu ya tentu tertolak atau tidak akan diterima. Ini jamaah sekalian yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada dasarnya ketaatan iya akan terikat dengan niat. Maka itu pula dengan pelipat gandaan pahalanya. Ketika seorang harus meniatkan ketaatannya kepada ibadah kepada Allah saja, iya. Atau jika ia meniatkannya karena ingin dipuji atau ingin dilihat, maka ketaatan yang ia lakukan itu berubah menjadi kemaksiatan. Iya. Maka ini bukan amalan yang ringan, bukan perkara yang ringan untuk menghadirkan niat di dalam hati kita, niat yang baik. Iya. Maka ini tentu harus dilatih sebagaimana melatih kebiasaan, iya. Kebiasaan belajar kita untuk tampil ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan terkadang kita ketika ingin tampil di hadapan seorang pejabat publik, ya misalnya di depan Pak Wali Kota, maka tentu akan dipersiapkan yang baik, latihan dari 1 bulan, bahkan sudah lama dipersiapkan untuk latihan menuju satu hal yang ditunggu-tunggu, iya, hal yang tampil di depan orang penting. Apalagi ini amalan yang berkaitan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus dilatih. Iya, diri kita harus dilatih untuk menghadirkan niat yang baik tersebut. Iya. Maka kecenderungan dari amalan ini maka akan terlihat, akan hadir ketika kebiasaan itu dihadirkan ya untuk kebaikan kepada Allah SWT, amalan kepada Allah SWT, ya, latihan. Maka mari kita melatih diri kita untuk menghadirkan niat tersebut. Di sini disebutkan dalam buku kita yang kecil ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amal yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla, bersikap wara' terhadap diharamkannya, dan meluruskan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Ya, sebagian salaf berkata, betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, ya, dan betapa banyak pula amalan besar menjadi kecil karena persoalan niat. Ya. Ketika bagaimana seorang wanita yang memberikan air minum kepada seekor anjing, yaitu menjadi ya, dan menjadi sebab dia masuk surga, itu karena ya, niat yang ikhlas ataupun menghadirkannya niat ya, karena Allah SWT, bukan tidak mencampurkannya dengan yang lain, ya, karena amalan yang kecil bisa menjadi amalan yang besar, Masya Allah. Tetapi bahkan amalan yang besar, ya, yang ketika orang melaksanakan ibadah yang seperti melaksanakan ibadah haji atau bahkan umroh dan haji, tapi niatnya ya karena ingin memperoleh ya ketenaran ataupun memperoleh gelar di hadapan manusia, maka dia akan mendapatkannya. Tapi amalan itu akan menjadi kecil di hadapan Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena persoalan niat yang menghujat dalam hati kita. Kita melakukan amalan tersebut karena apa? Ya karena harus karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan darinya.
Iya, di bagian akhir dari pembahasan ini disebutkan suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang berucap di awal ihramnya, "Ya Allah, sungguhnya aku akan menunaikan haji dan umrah." Ibnu Umar bertanya, "Apakah kamu sedang mengajari orang-orang? Bukankah Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu?" Iya. Yang demikian itu karena niat adalah kehendak hati. Ya, tidak diwajibkan melepaskan dalam ibadah. Iya. Tetapi ya salah satu amalan yang disebutkan yang dilapaskan niatnya misalnya ketika melaksanakan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik. Iya. Iya, disebutkan dengan bertalu-talu dengan lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena itu dicontohkan. Tapi ketika amalan yang lainnya, ya maka itu adalah kehendak hati. Iya, apa yang menghujat dalam hati, maka itulah amalan yang menjadi lapas dalam ibadah kita. Iya. Maka jemaah sekalian, hadirin sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia hadirkanlah hati-hati kita dalam setiap amalan. Iya. Tentunya perlu latihan untuk mencapai amalan ini, amalan yang bukan perkara yang ringan. Ya, maka hati ini harus dilatih untuk mendapatkan atau memperoleh ya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita hati-hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bisa kita raih itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menolong kita untuk menghadirkan niat yang baik ini, maka insya Allah Allah akan memudahkannya. Tapi ya butuh usaha. Sebagaimana ya Allah tidak akan merubah suatu kaum, seorang, ya bukan karena siapapun, tapi ketika dia ingin berubah, maka insya Allah iya Allah akan memberikan kemudahan baginya. Maka hadirkan hati-hati kita, ya latihan untuk meraih amalan yang menjadi amalan hati ini. Iya, itu pembahasan kita di buku Tazkiyatun Nafs, ya, pembahasan tentang niat. Maka insya Allah di bagian yang selanjutnya kita akan pelajari ya hal yang lain insya Allah. Nantikan pertemuan kita di bagian yang lain. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.